Obat hati pada malam hari ini, Iya. yang mana ada Boru Dalimunte dari Depok, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya dan juga ilmunya, Ustaz. Iya. Begini, Ustaz, setiap orang pasti menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Tapi kenyataannya itu sangat sulit didapatkan Hmm. dalam kehidupan nyata. Iya. Mohon maaf, Ustaz, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Iya. Yang mana yang pertama, Ustaz, bagaimana menerapkan rasa sabar dalam menghadapi seorang suami yang Iya. ringan tangan Mm-mm. apabila sudah melakukan tindakan tersebut. Kemudian si suami tersebut minta maaf dan Iya. dia menyesal terus menerus seperti itu, Ustaz. Iya. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, apa hukumnya apabila seorang istri yang sudah punya suami tapi masih memiliki perasaan Iya. terhadap laki-laki lain Iya. yang mungkin bagian dari masa lalunya? Mungkin itu saja, Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Mbak Gia. Ini ada pertanyaan dari Boru Dalimunte di Depok ya. Mohon pencerahan Ustaz katanya. Bagaimana menerapkan rasa sabar dalam menghadapi seseorang suami yang ringan tangan apabila telah sudah melakukan tindakan tersebut, kemudian suami tersebut minta maaf dan menyesal terus menerus seperti artinya ada kejadian yang berulang-ulang kembali ya Mbak Gia. Jadi ini ya terus menerus ya ada suami yang ringan tangan. Nah ini tentunya menjadi sebuah permasalahan ya. Oleh karena itu maka kalau seorang istri misalnya sudah tidak bisa menyampaikan baik-baik kepada suami yang ringan tangan, maka disinilah momen yang tepat untuk melibatkan pihak ketiga Mbak Gia. Karena ini sudah ada kekerasan di dalam rumah tangga. Memang Islam membolehkan ada suami yang memberikan memukul istrinya, tapi dalam pukulan yang tidak sampai melukai fisik. Dia pukulan yang hanya untuk bertujuan mendidik Mbak Gia kan. Tidak sampai menimbulkan luka-luka lebam seperti yang banyak hari ini terjadi, sehingga akhirnya berujung pada kasus pidana pelaporan antara suami dan istri, waliyadzubillah ya. Oleh karena itu memang kalau sudah ada seperti ini diingatkan terus menerus berulang-ulang terjadi, tentu ini sesuatu hal yang sudah tidak wajar. Maka oleh karena itu disinilah sebagai seorang istri memerlukan pihak yang ketiga. Nah ini perlu dibicarakan dengan baik-baik, duduk bersama antara suami dan istri, dengan memanggil atau melibatkan pihak ketiga sebagai hakim yang adil. Mungkin ayah daripada si suami, mungkin juga ada juga ayah daripada si istri atau keluarga di antara keduanya lah, yang sehingga ini memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi si suami tadi yang ringan tangan agar tidak lagi melakukan kesalahan yang berulang-ulang begitu kan, apalagi sampai ada kekerasan fisik begitu kan. Ya kalau misalnya ada seorang suami misalnya sampai melakukan kekerasan fisik, ini tentu suami yang jauh dari tuntunan Islam, dari kekurangan ilmu tentunya. Maka daripada kalau memang seorang suami itu sudahlah tidak suka, sudahlah tidak cinta dengan istrinya, ya tidak usahlah diadakan cara-cara kekerasannya. Kalau memang nggak suka ya pulangkan saja ke rumah orang tuanya dengan cara baik-baik gitu kan. Toh itu adalah orang juga begitu kan. Coba si suami bayangkan misalnya kalau ada saudari atau ibunya diperlakukan oleh orang lain seperti itu atau oleh suaminya, tentu seorang suami tadi tentunya juga tidak bisa menerima ada saudarinya yang suaminya melakukan kekerasan terhadap saudarinya atau terhadap ibunya sendiri, bahkan sekalipun ada kekerasan dilakukan oleh orang lain. Tentu kita tidak bisa menerima itu Mbak Gia. Nah, oleh karena itu saya rasa seorang suami tidak perlulah mengadakan cara-cara kekerasan, karena bagaimanapun Mbak Gia kekerasan itu tidak akan bisa merubah seseorang. Jadi kalau kita ingin merubah seseorang bukanlah dengan cara kekerasan, tetapi kita mengajak dengan merubah pola pikirnya. Dari yang dia tidak mau sholat menjadi mau sholat, dari tidak mau taat menjadi taat, dari tidak mau mengerti menjadi mengerti. Ini membutuhkan komunikasi, karena cara-cara kekerasan itu tidak akan pernah merubah seseorang dari buruk menjadi baik. Nah, justru kalau kita malah melakukan kekerasan, malah orang menjadi lari Mbak Gia. Bagaimana ada seorang suami dia mengharapkan rasa cinta, penghormatan dari istrinya, tetapi dengan melakukan cara-cara kekerasan, justru malah yang didapatkan adalah nanti malah sebaliknya begitu, malah penentangan
justru yang tidak diharapkan. Maka berbicaralah dengan cara yang lemah lembut. Bukankah wanita itu adalah taubahnya seperti tulang rusuk yang bengkok? Kalau kita paksa dia akan patah, kalau dia biarkan dia akan terus bengkok. Maka perlu ada seorang suami yang pandai-pandai lah. Iya, dalam membimbing seorang istri, mengarahkan seorang istri. Maka misalnya isilah rumah tangga itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan sering datang ke majelis ilmu, ke pengajian-pengajian. Itulah tadi makanya saya katakan Mbaknya, itulah akibat daripada kalau rumah tangga hanya bermodalkan cinta tadi. Ya tidak dengan ilmu. Karena manajemen rumah tangga itu perlu bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola kecemburuan istri, bagaimana ini diperlukan ilmu Mbak Gia. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah bersikap ketika istrinya Aisyah itu cemburu karena ada istri daripada Nabi yang lain misalnya mengantarkan, lalu terjadi kecemburuan, ada permasalahan segala macam. Bahkan pernah suatu ketika ada pertengkaran antara ada permasalahan antara Nabi dengan istrinya. Maka mereka sepakat antara Nabi dan istrinya untuk menjadikan Abu Bakar ayahanda beliau sendiri menjadi dan sekaligus mertua Nabi menjadi hakim yang adil untuk mereka gitu kan. Nah ini telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kalau ada permasalahan di rumah tangga itu, maka hendaklah yang sudah tidak bisa dibicarakan antara suami istri, mencarikan hakim yang adil bagi mereka, terutama keluarga dekatnya, mungkin orang tuanya, mungkin juga orang tua si laki-laki dan perempuan begitu, sehingga bisa menjadikan problem solving bagi mereka. Begitu Mbak Gia untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ini ya, ada apa hukumnya apabila seorang istri yang sudah punya suami tapi masih punya rasa dengan laki-laki lain, mungkin yang telah menjadi bagian dari masa lalunya begitu kan. Ini memang juga menjadi problem solving, jadi masalah hari ini, dimana kalau istilah sekarang tuh CLBK Mbak Gia, cinta lama bersemi kembali begitu kan, gara-gara misalnya ada reuni gitu kan. Maka masa lalu biarlah masa lalu ya kan. Tentunya semua orang tidak lepas dari yang namanya masa lalu ya. Maka jadikanlah masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita, bukan malah menjadi lantas mengingat-ingat masa lalu itu, kemudian masa lalu itu ingin dikembalikan lagi begitu kan. Padahal faktanya misalnya seorang suami atau istri itu ternyata hari ini sudah punya pasangan masing-masing begitu kan. Sehingga apa yang ada di hadapannya hari ini, maka itulah ketentuan yang terbaik bagi dia. Maka pastilah itu yang terbaik bagi dia. Kenapa Allah tidak menjodohkan dia dengan laki-laki yang mungkin dulu menjadi masa lalunya, mungkin laki-laki dulu yang adalah sosok atau perempuan itu adalah sosok yang amat dicintai begitu, mungkin karena dia bukanlah yang terbaik bagi kehidupannya. Maka yakinlah pendengar berhati yang dirahmati Allah, siapapun pasangan kita hari ini, mungkin itulah yang terbaik bagi kita sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa mungkin Allah menjodohkan kita dengan dia. Mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Maka kembali kita kepada ayat tadi. Boleh jadi kita hari ini mungkin tidak menyukai sesuatu, tetapi di dalam ketidaksukaan kita itu kepada pasangan kita, ternyata di baliknya Allah menjadikan ada kebaikan buat kita. Oleh karena itu mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai di pasangan kita, tetapi ada juga yang kita sukai dari pasangan kita. Maka apa-apa yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka hendaklah kita bersabar antara suami dan istri. Dan insya Allah dengan begitu masa lalu ini tidak lagi datang menghantui dan menjadikan sesuatu yang membayang-bayangi bagi kehidupan kita di masa sekarang. Oleh karena itu masa lalu jadikanlah dia sebuah pelajaran, jadikanlah dia sebagai pelajaran bagi kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Maka terimalah apa kenyataan hidup kita hari ini, berdamailah dengan keadaan, ikhlaslah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Mudah-mudahan dengan begitu rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadi rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, dan rumah tangga itu menjadi rumah tangga baiti jannati, insyaallah begitu Mbak Gia.